Saya hadir di sini sepenuhnya untuk klien saya sekarang. Saya akan mendengarkan dengan hati yang terbuka dan tanpa menghakimi. Saya dengan sadar akan mengikuti sesi konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Gimana kabarnya, Teh? Alhamdulillah baik. Baiknya di sini saya sudah menyediakan 3 kursi. Anda boleh memilih kursi yang Anda buat Anda duduk biar selama sesi konseling kita berjalan dengan lancar. Silakan. Baik, silakan duduk. Di sini tersisa 2 buah kursi ya. Biar sesi konseling kita berjalan dengan lancar. Apakah saya boleh duduk di sebelah kursi? Baik. Gimana? Duduknya sudah nyaman? Sudah. Baiknya sebelumnya mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya lebih akrab pada saat sesi konseling kita. Perkenalkan, nama saya Nashwa Fansafira. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Ya, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang menjadwal sesi konseling kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri juga ya, saya Aulia Filamira sebagai praktisi konselor pada sesi konseling hari ini. Sebelumnya ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Ya, Sebelumnya tahu layanan sesi konseling ini dari mana? dari Instagram. Dari Instagram. Apa sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling? Tidak. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam sesi konseling ini akan berlangsung selama 3 sesi, di mana setiap sesinya akan berlangsung selama 45 menit sampai 60 menitan. Dalam konseling kali ini juga terdapat asas kerahasiaan, di mana nantinya selama sesi konseling berlangsung, apapun yang Naswa informasikan atau katakan akan dijaga kerahasiaannya. Tapi nanti jika suatu saat ada yang ingin mengetahui isi dari percakapan kita, akan dibolehkan. Dari sebelumnya saya izin juga ya, di sana terdapat sebuah kamera, di mana kamera tersebut itu untuk merekam selama sesi konseling kita berlangsung. Dan untuk memenuhi tugas perkuliahan saya, apakah diperbolehkan? Boleh. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Kemudian saya sudah melihat info yang sudah dari Naswa isi, apakah benar Naswa ini mengalami keras isu terhadap teman? Iya, benar. Baiknya Naswa mungkin boleh memperjelaskan kembali persisnya seperti apa yang dialami. Jadi saya ini merasa teman saya ini sering nggak ada waktu untuk saya di saat saya butuh. Kadang saya merasa kayak dia itu cuma deketin saya kalau dia lagi butuh sesuatu sama saya. Jadi itu bikin saya nggak bisa percaya sama dia. Jadi Naswa ini merasa dia itu hanya ada ketika dia butuh sesuatu dari Naswa, dan itu membuat Naswa merasa tidak dihargai dan dihargai. Iya, saya merasa kayak hubungan saya ini nggak seimbang gitu. Dia nggak pernah ada buat saya. Jadi dia itu adanya cuma di saat-saat tertentu aja. Naswa merasa hubungan ini tidak adil karena Naswa tidak mendapatkan dukungan yang sama saat Naswa membutuhkannya. Betul banget. Itu bikin saya merasa nggak dihargai. Sepertinya Naswa merasa sangat kesepian dalam hubungan ini ya, karena kebutuhan Naswa tidak direspon dengan cara yang diharapkan. Kadang saya juga merasa takut kehilangan teman saya yang satu ini. Tapi di sisi lain saya nggak tahu lagi apakah saya bisa percaya lagi sama dia atau tidak. Sepertinya Naswa merasa terjebak antara rasa takut kehilangan teman ini dan ketidakpastian apakah Naswa masih bisa mempercayai. Iya, saya takut banget dia pergi, tapi saya juga gak mau terus
Ya, rasanya seperti saya ini harus memilih antara menjaga jarak atau merasakan kecewaan. Tenaswa merasa dilema emosional yang berat antara menjaga jarak atau melindungi diri, terus mencoba dan berusaha membaik. Ya, saya mulai berpikir kenapa saya selalu memberikan kesempatan kepada teman saya ini meskipun dia sudah beberapa kali mengecewakan saya. Kelihatannya Tenaswa merasa seperti ada sesuatu yang lebih dalam di balik tindakan Tenaswa ya. Mungkin harapan untuk memperbaiki hubungan atau mempertahankan persahabatan yang berarti bagi Tenaswa. Ya, saya pikir saya masih berharap hubungan ini bisa lebih baik lagi. Saya juga masih merasa ada potensi buat kami berdua. Jadi meskipun Tenaswa merasa Tenaswa itu sudah dikhianati, ada harapan yang masih Tenaswa simpan ya, bahwa hubungan ini bisa berubah dan lebih baik lagi. Ya, mungkin saya berharap dia bisa sadar dan juga berubah. Artinya Tenaswa ini masih memberi ruang buat untuk perubahan dalam hubungan ini ya, walaupun Tenaswa merasa kecewa. Dan ya, saya juga sudah mencoba untuk berbicara jujur kepada dia, tapi malah dia merasa kalau saya ini terlalu berlebihan. Rasanya jadi makin bingung aja gitu. Jadi meskipun Tenaswa yang sudah mencoba hidup jujur, respon dia malah membuat Tenaswa ini merasa tidak dihargai dan semakin bingung dengan perasaan yang Tenaswa rasa. Ya, saya merasa kayak dia itu gak peduli sama apa yang saya rasakan. Setiap kali saya mencoba untuk terbuka, dia selalu menganggap saya ini terlalu sensitif. Tampaknya Tenaswa merasa bahwa upaya Tenaswa untuk jujur tidak diterima dengan baik, bahkan malah dianggap berlebihan oleh dia. Betul, saya jadi ragu mau terbuka lagi atau tidak. Tenaswa merasa bahwa keterbukaan Tenaswa justru membuat hubungan ini semakin rumit, bukan malah menyelesaikan masalah. Iya, saya selalu merasa ada sesuatu yang kurang jelas gitu di antara kita berdua. Saya mencoba berbicara tentang perasaan saya ini, tapi dia sering menghindar dan malah marah kalau saya bicara tentang hal ini. Jadi dari semua yang Tenaswa ceritakan, tampaknya Tenaswa ini merasa hubungan ini penuh ketidakjelasan. Tenaswa mencoba berbicara terbuka, tapi justru malah mendapat reaksi negatif dan itu membuat Tenaswa semakin bingung dan ragu. Ya, saya jadi merasa dia nggak mau menerima perasaan saya dan itu bikin saya makin merasa jauh dari dia. Sepertinya Tenaswa merasa bahwa setiap kali Tenaswa mencoba untuk menyelesaikan masalah, dia malah menganggapi dengan cara yang membuat jarak semakin lebar ya antara kalian. Betul, itu yang bikin saya mulai ragu apakah hubungan ini masih layak dipertahankan atau tidak. Mungkin saat ini Tenaswa merasa bingung tentang arah hubungan ini dan apakah masih ada harapan untuk memperbaikinya. Saya nggak tahu lagi. Rasanya kalau saya terus mencoba, saya itu cuma takut akan kecewa lagi. Saya mengerti ya bahwa itu sulit, tapi apakah Tenaswa pikir terus menghindar untuk mencoba lagi justru membuat Tenaswa ini kehilangan kesempatan untuk melihat apakah ada perubahan positif yang bisa terjadi. Mungkin, tapi saya takut kalau saya malah makin terluka lagi. Memang ada risiko, tapi apakah Tenaswa yakin bahwa dengan tetap menghindar dan tidak memberi kesempatan itu, Tenaswa bisa benar-benar tahu apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki? Sebenarnya saya juga mulai berpikir, mungkin saya bisa mencoba untuk memberi ruang kepada dia, tapi tetap hati-hati. Itu adalah langkah yang baik, yang memberikan uang sambil tetap mengamati bagaimana dia merespon.
sini kami akan menggunakan teknik kursi kosong. Ya, sebelumnya Tenaswa boleh mengucapkan materi terlebih dahulu. Bagi Tenaswa, di depan Tenaswa terdapat kursi kosong ya. Coba Tenaswa bayangkan teman Tenaswa ini ada di kursi kosong tersebut, dan apa yang ingin Tenaswa katakan padanya tentang bagaimana perasaan Tenaswa. Saya ingin bilang kalau saya merasa kamu nggak pernah ada buat saya, dan itu tuh bikin saya merasa sangat terluka. Coba lanjutkan bagaimana Tenaswa ingin dia merespon perasaan Tenaswa. Saya ingin kamu tahu kalau saya nggak bisa terus menerus saja tanpa kejelasan, dan kalau kamu nggak mau berubah, saya mungkin harus melepaskan kamu. Bagus, itu adalah pesan yang jujur. Apakah Tenaswa merasa lebih jelas sekarang tentang apa yang perlu Tenaswa katakan? Saya pengen hubungan ini bisa lebih baik lagi, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Sebelumnya boleh dilupakan. Bagus, itu adalah pesan yang jujur ya. Apakah Tenaswa merasa lebih jelas sekarang tentang yang perlu Tenaswa katakan? Sudah. Sangat baik ya bahwa Tenaswa ingin memperbaikinya, apalagi hal kecil yang bisa Tenaswa ini lakukan untuk memulai membuka kembali komunikasi dan membangun kepercayaan. Mungkin saya bisa mulai dengan lebih terbuka tentang apa yang saya rasakan dan melihat apakah dia juga mau mendengarkan saya. Itu langkah yang bagus ya. Seiring berjalannya waktu, Tenaswa bisa memperkenalkan lebih banyak kepercayaan dan komunikasi yang jelas besar. Saya akan mencoba lakukan itu dengan kamu. Langkah pertama yang positif dengan konsistensi dan kejujuran, Tenaswa bisa melihat apakah hubungan ini bisa dikembangkan atau tidak. Baiknya Tenaswa, setelah berbicara hari ini, apa Tenaswa merasa lebih siap untuk memulai langkah awal yang kita diskusikan? Sudah. Dan jika diskalakan, Tenaswa sekarang berada di skala berapa dari skala 1 sampai 7, di mana skala 1 itu Tenaswa masih merasa kurang dan 7 itu Tenaswa sudah merasa lebih dari cukup. 6. Baik ya Tenaswa, kita sudah membahas langkah-langkah yang bisa Tenaswa coba. Saya harap Tenaswa merasa lebih jelas dan siap untuk mengambil tindakan. Dan ingat, perubahan butuh waktu, dan Tenaswa sudah memulai dengan langkah yang tepat. Terima kasih, saya merasa lebih siap sekarang. Sama-sama. Jangan ragu untuk kembali ya jika Tenaswa butuh dukungan